Pada tanggal 24 Maret 1946, di Provinsi Jawa Barat terjadilah kejadian yang dinamai Bandung Lautan Api. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer. Pada bulan Januari 1946, ibu kota Indonesia terpaksa pindah ke Yogyakarta karena Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Pemerintahan Indonesia saat itu dipegang oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri dan juga Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara. Karena Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan, secara otomatis Surakarta yang merupakan saingan lama menjadi pusat oposisi. Kaum radikal bernama Barisan Banteng yang dipimpin Dr. Muwardi dengan berani menculik Paku Buwana sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Indonesia yang baru. Pada tanggal 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947, terjadilah perjanjian Linggarjati. Ada beberapa partai Indonesia yang tidak menyetujui perjanjian ini, seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1946, di mana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan Linggarjati. Akibat konflik yang terjadi karena perselisihan pendapat antara Indonesia dan Belanda mengenai perjanjian Linggarjati, terjadilah agresi militer yang pertama. Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengeluarkan nota berupa ultimatum yang harus dijawab pemerintah Indonesia dalam waktu 14 hari. Karena tidak mencapai kesepakatan terhadap nota tersebut, maka tanggal 21 Juli 1947, ketika tengah malam, Belanda melancarkan serangan ke seluruh daerah Republik Indonesia. Pasukan-pasukan Belanda bergerak ke Jakarta dan Bandung untuk menguasai Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menguasai Madura dan wilayah Jawa Timur, serta satu pasukan lagi untuk menduduki Semarang. Di Sumatera, pasukan Belanda berusaha menguasai perkebunan-perkebunan di sekitar Medan. Instalasi minyak dan batu bara di Palembang dan sekitarnya juga diserang dan dikuasai. Pasukan TNI memutuskan mundur ke pedalaman sambil menjalankan taktik bumi hangus dan taktik gerilya. Dengan taktik itu, Belanda hanya mampu bergerak di kota-kota di jalan raya. Sementara wilayah lainnya dikuasai sepenuhnya oleh TNI. Walaupun dengan kemampuan teknik sangat terbatas, TNI Angkatan Udara mulai berperan aktif dalam perang melawan Belanda. Dengan bermodalkan pesawat tua peninggalan Jepang yang terdiri dari sebuah pesawat pengebom guntai dan 2 buah pesawat pemburu cureng, dan penerbangan Auri terlibat dalam beberapa serangan udara terhadap Belanda. Dan pada tanggal 29 Juli 1947, ketiga pesawat yang berpangkalan di Maguwo, Yogyakarta ini terlibat bertempuran di Ambarawa, Salatiga, dan Semarang. Perjanjian Renville ditandatangani dan dirundingkan di atas area yang netral, yaitu di atas kapal USS Renville di Tanjung Priok. Perundingan perjanjian Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 14 Januari 1948. Sebagai hasil persetujuan Renville, pihak Republik harus mengkosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI. Namun, tidak semua pejuang Republik Indonesia mematuhi hasil persetujuan Renville tersebut. Contohnya adalah Barisan Bambu Runcing dan juga Laskar Hizbullah Sabilillah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, SM Kartosuwiryo yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin menganggap negara Indonesia telah kalah dan bubar. Kemudian, ia mendirikan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau diketahui sebagai DITII. Hingga pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo atas nama umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia yang disebut NII.
Setelah Dr. Bill memberitahukan delegasi RI dan Komisi Tiga Negara bahwa Belanda tidak lagi terikat dan tidak mengakui perjanjian Renville, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua kalinya. Sasaran Belanda langsung ditunjukkan untuk menguasai ibu kota RI di Yogyakarta, serta juga menyerang wilayah RI lainnya dengan taktik perang kilat. Dalam waktu yang sangat singkat, pasukan Belanda berhasil menguasai ibu kota RI. Presiden Soekarno diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara, kemudian ke Bangka. Wakil Presiden Muhammad Hatta dibuang ke Bangka. Pada saat pasukan Belanda menyerang kota Yogyakarta, kabinet sempat bersidang di Istana Presiden pada tanggal 19 Desember 1948. Sidang memutuskan bahwa bila terjadi sesuatu kepada Mr. Syafruddin Prawinegara, Menteri Kemakmuran Rakyat yang sedang berada di Bukit Tinggi, untuk membentuk pemerintahan darurat RI, yaitu PDRI. Pada tahun 1949, terjadilah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November yang dinamakan Konferensi Meja Bundar. Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi presidennya dengan Hatta sebagai Perdana Menteri, membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti Republik Federasi Berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Akibat kritik dari negara-negara lain, pada 1949, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia.